Kenapa sih Bun sekarang itu ngapain perempuan itu harus sekolah tinggi, toh ya nanti di rumah sebaiknya perempuan ada di rumah, kan masih banyak stigma seperti itu, lebih baiknya perempuan di rumah nggak usah keluar gitu. Kenapa kemudian kalau tadi dibilang adalah mimpi, berarti kan sudah dari dulu bermimpi untuk terus belajar gitu, maksudnya untuk berpendidikan tinggi gitu katanya. Kalau sekolah, kalau harus sekolah tidak nih. Kalau perempuan harus sekolah tidak, tapi kalau perempuan harus berpendidikan iya. Perempuan harus terdidik iya. Perempuan harus selalu belajar iya. Karena bayangkan, kita nggak berprofesi apapun ini. Nggak berprofesi apa sebagai, anggaplah ibu rumah tangga itu profesi juga ya. Kita sebagai ibu rumah tangga aja, kita itu diajak ngobrol 2 orang, anak dan suami. Itu kalau nggak nyambung susah loh. Kalau nggak bisa apa namanya menemani mereka dengan baik itu susah. Dan itu dengan apa? Dengan belajar, dengan berpendidikan gitu. Tapi kan menemani anak kan juga mengertinya dunia anak gitu. Maksudnya ya, makanya harus maksudnya belajar pendidikan yang lebih tinggi. Atau kalau mau jadi anak kan ya belajar cara anak kan gitu harusnya. Iya, tapi kan gini, anak kita itu hidup di dunia luar, bukan hidup di rumahmu gitu. Maka kamu yang sebagai ibunya, sebagai orang yang menemaninya, itu harus bisa ngelihat dunia luar juga. Begitu juga dengan seorang istri ya. Suami kamu itu hidup di dunia luar, berkembang di dunia luar. Ketika dia balik ke rumah, terus yang diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya, itu maka nggak enak banget, dia akan senang di luar gitu. Tapi kalau di rumah juga asik diajak ngobrol, dan itu butuh passion, butuh belajar. Maka walaupun di rumah saja, seorang perempuan juga harus sering baca, sering belajar, sering harus tahu informasi gitu. Tidak harus dia S3, tidak harus dia S2. Tapi yang diketahui oleh suaminya, yang diketahui oleh anaknya, bagaimana anak itu berkembang di luar, suami berkembang di luar. Kalau ibunya atau istrinya itu tahu, nyambung, itu pasti enak aja gitu. Karena menjadi perempuan yang berdaya dan bisa diajak orang untuk berdiskusi, itu terhormat gitu ya. Kalau bahasa jahatnya sih gini, kalau perempuan tuh plongo gitu, nggak asik diajak ngobrol, nggak asik diajak diskusi, nggak tahu arah kehidupannya kemana, itu kelihatan dia nggak punya hero, nggak punya semangat untuk hidup gitu. Dimanapun kan gini, perempuan itu lahir di semua kondisi gitu. Ada yang berbeda kondisinya, ada yang kondisinya tidak memungkinkan untuk dia keluar, ada yang kondisinya mengharuskan dia keluar. Kalau seperti saya ini agak harus saya keluar gitu. Untuk yang tidak bisa keluar itu juga banyak sekali problemnya kan. Lah, kalau yang dia mempunyai batas yang dia memang tidak bisa keluar untuk berdidaya, maka ya yang di dalam itu yang kemudian harus dirawat. Kita contoh, ada banyak pilihan sih. Kita lihat aja bunyai aja ya. Ada yang bunyai itu memang suka berorganisasi, ada yang bunyai itu yang fokus di dalam. Dimanapun sebenarnya perempuan itu sempit luasnya dia untuk bermanfaat, itu ya dimanfaatkan ini kita ngomongin luas sempit itu bukan ininya ya, bukan pengaruhnya, tapi ruang lingkupnya gitu. Maka ya dimaksimalkan sebaik mungkin gitu. Bukan berarti perempuan yang hanya ngaos di pesantren, kemudian dia tidak ikut berorganisasi, tidak ikut politik, tidak bersuara di luar, itu bukan berarti perempuan yang terbatas atau perempuan yang tidak berdidaya. Ya, justru dia memberikan efek kepada yang di dalam itu untuk generasi yang kemudian dia bisa keluar gitu. Jadi kalau tapi ada juga yang terbatas memang
yang terbatas karena stigma atau apa, nggak usah berpendidikan lah, nggak usah inilah gitu. Kita lihat Kartini saja itu kan juga dibatasi, tapi bagaimana dia berusaha untuk terus belajar dengan keterbatasan itu. Jadi kalau ada perempuan yang nggak mau belajar karena wah kan gini ya, itu ya karena dia sendiri yang menaruh batas di hidupnya.